gelombang kedua di Universitas Tadulako dengan NIM A611221232. Di sini, Juni 2023, saya akan membuat praktik pembelajaran pada mata pelajaran biologi di kelas 10 dengan materi keanekaragaman hayati di Indonesia dan dengan model Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Hanya baik saja? Luar biasa. Begitu dong. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai dengan kegiatan rutin yang sudah kita tanamkan di sekolah kita, yaitu dengan cara menyanyikan lagu dan juga berdoa. Tapi ada kalanya disiapkan dulu oleh ketua. Berdiri. Satu orang yang doa. Teman-teman, untuk memulai kegiatan kita, ada baiknya kita laksanakan kegiatan rutin kita. Ada Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk anugerah dalam hidup kami hingga saat ini kami bersyukur. Menyertai kami hingga sampai pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar kami. Bapa, kami mohon supaya kiranya Engkau menyertai kami sepanjang kegiatan pelajaran kami, supaya kiranya kami bisa menerima setiap pembelajaran yang diberikan guru kami. Inilah doa dan permohonan supaya terus pelindung sekolah kami. Doa kami ini. Bersiap. Pada Ibu Guru kita, beri salam. Pagi, silakan duduk semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita juga, Ibu minta kepada kita semua supaya mengkondisikan posisi duduknya. Ya, Hari, tolong diambilkan sampahnya, Bang. Iya, terima kasih. Diluruskan mejanya dan pastikan kamu sudah kondisi yang nyaman untuk belajar. Sebelum itu juga, Ibu ingin memastikan apakah ada yang tidak hadir di antara kalian, ketua, sekretaris, Josepa, apakah semua? Hadir Bu. Oke, terima kasih. Berarti kalian datang ke sini dengan kondisi sehat dan penuh semangat. Ada yang tahu apa materi kita hari ini? Keanekaragaman hayati, Bu. Iya, sepertinya si Feli sudah belajar dari kemarin, ya kan? Iya. Oke, berarti sekarang kita belajar tentang keanekaragaman. Sebenarnya kemarin kita sudah belajar, hanya saja kelanjutan dari keanekaragaman hayati. Sebelum itu, coba kalian perhatikan slide yang sudah Ibu tampilkan. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan ini. Kira-kira pernah nggak kalian melihat hewan yang ada pada gambar ini? Kira-kira itu gambar apa? Bukan. Oke, itu gambar hewan. Jadi contoh karena hanya ada di NTT. Terus keberadaannya bagaimana sekarang? Nah, berarti komodo ini adalah yang hanya ditemukan di daerah tertentu di Indonesia. Tetap jadi keanekaragaman yang terdapat di Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman
didik dapat menganalisis dampak kegiatan manusia terhadap ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia dengan baik. Ketiga tujuan pembelajaran itu, Ibu berharap nanti kita bisa lebih mengenal apa-apa saja keunikan antara flora dan fauna yang terdapat di Indonesia dan terkhusus juga di daerah kita, yaitu di Sumatera Utara. Tapi sebelum kita memasuki ke materinya, ada baiknya kita membangun motivasi kita dulu dengan melakukan ice breathing. Mungkin supaya lebih semangat, kita semua berdiri dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita latih dulu konsentrasi kita dengan bermain game. Kalau aku bilang tepuk 1 seperti ini, tepuk 2 seperti ini, dimulai dari sebelah kiri. Coba dicontohkan teman-teman. Tepuk 3 seperti ini. Tepuk 4 seperti ini. Tepuk 5 seperti ini. Mari kita coba. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Mari kita coba yang lebih ekstrim lagi. Coba tepuk 3, 5, 2. Tepuk 1, 1, 2, 1. Nah, sekarang kita memasuki materi yaitu tentang keanekaragaman Indonesia itu sebenarnya bagaimana. Nah, mungkin kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini merupakan kepulauan terbesar di dunia. Selain daripada itu, Indonesia ini memiliki berbagai keadaan alam. Indonesia itu memiliki flora, fauna, bahkan mikroorganisme yang sangat tinggi. Nah, untuk lebih memahami, di sini akan ada yang ditampilkan videonya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 18.110 pulau. Apakah kalian tahu kekayaan flora dan fauna di Indonesia? Di Indonesia, kalian dapat menjumpai flora dan fauna endemik yang hanya ada di negara ini. Flora endemik seperti bunga Padma raksasa, kantung semar, dan bunga anggrek hitam. Selain flora endemik, Indonesia memiliki fauna endemik seperti komodo, anoa, jalak Bali, dan banyak lagi. Menurut kalian, usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia? Nah, dari penjabaran video tadi, kira-kira adakah suatu informasi yang kalian temukan tentang keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia? Ada. Apa kira-kira yang kalian temukan? Ya, bagus sekali. Oke, nah, jadi Indonesia itu merupakan negara mega biodiversitas. Artinya Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan Indonesia ini hanya memiliki 1,3 dari total luas dataran, tetapi memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi. Nah, jadi contoh-contoh spesies yang tadi sudah Ibu sebutkan itu, yaitu spesies endemik itu terdapat di daerah mana saja. Misalnya ada terdapat di Sulawesi, ada di Papua, dan bahkan juga ada di daerah Padang sana yaitu Kepulauan Mentawai. Jadi nanti di sini sama-sama kita analisis kira-kira keanekaragaman tertinggi yang terdapat di Indonesia ini terdapat di bagian atau di provinsi mana saja. Jadi itu ada terdapat di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Maluku. Sementara yang dikatakan tadi endemik, apakah ada yang tahu apa itu endemik? Endemik yang terdapat di Indonesia, bahkan yang terdapat di daerah kita. Nah, kemudian kita sekarang mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Tapi adakah manfaatnya bagi kita manusia?
sini ada beberapa sumber-sumber hidup yang bermanfaat bagi kehidupan kita yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati ini. Contohnya apa saja itu bisa sebagai sumber pangan, obat-obatan, kosmetik, papan, sandang, bahkan ada dari aspek budaya dan juga kelas manufaktur. Artinya sangat banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan ibu, kira-kira misalnya di sumber pangan itu contoh spesiesnya apa? Daerah mana? Nah itu nanti menjadi tugas kalian. Nanti di sini kita sama-sama menganalisis kira-kira apa yang menjadi manfaatnya, di mana bisa kita temukan, kira-kira bagaimana juga kondisi keanekaragaman yang terdapat di Indonesia. Sebagai kondisi yang sudah sama-sama kita ketahui, contohnya seperti yang tadi ditampilkan, yaitu komodo tadi. Tadi kalian mengaku sendiri atau mengatakan sendiri bahwa komodo itu kondisi hewan yang sudah hampir punah. Apakah ini dampak dari kegiatan manusia atau memang karena kondisi alamnya? Nah, untuk lebih memahami, nanti ibu kasih tugas melalui LKPD, dan di LKPD itu nanti tugas-tugasnya diminta kalian untuk menganalisis kira-kira apa dampak kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati itu. Nah, jadi nanti di sini ada kegiatan pembelajaran kita yang berikutnya, nanti akan ibu kasih instruksi melalui LKPD-nya. Tapi sebelum itu kita bentuk dulu kelompoknya yang akan dibentuk itu secara heterogen, tapi kita bentuk sesuai kelompok yang kemarin sudah ibu tentukan saja. Boleh sekarang dibentuk kelompoknya? Silakan diakses. Masing-masing silakan mengakses HP-nya, mengakses LKPD-nya melalui HP-nya masing-masing. Nah, di situ nanti sudah terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dalam menganalisis keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia. LKPD-nya? Terlihat di situ semua aktivitasnya? Kalian memang sudah berhasil mengakses LKPD-nya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, di situ terdapat instruksi yang harus kalian ikuti. Di situ ada dua kegiatan instruksinya nanti. Yang pertama, kalian diminta untuk menganalisis sebuah artikel, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, perhatikan. Buku pegangan kalian itu kan cuma buku yang sudah ada sebelumnya. Tapi untuk lebih melengkapi informasi atau sumber-sumber belajar kalian, nah di sini ada yang tampilkan barcode lagi sebagai modul kalian. Nanti di sini kalian scan. Setelah kalian scan, nanti tampilannya nanti kira-kira seperti ini. Jadi nanti di sini terdapat berbagai informasi yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Silakan di scan sekarang. Semua dapat secara aktif untuk membagi tugas. Bisa kira-kira? Bisa. Atau ada pertanyaan yang tidak dipahami dari instruksi yang terdapat di LKPD? Tidak dipahami ya? Oke, selamat bekerja.
Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kebingungan? Oh, ini kan maksudnya bahwa kira-kira apa yang menyebabkan ancaman-ancaman. Tadi kan kalian sudah menemukan ada beberapa ancaman yang terdapat di negara kita khususnya di Indonesia. Kira-kira apa yang menyebabkan ancaman-ancaman itu sumbernya dari mana? Apa yang mendasari mereka tidak memperdulikan keanekaragaman? Bisa kira-kira ya? Jawab aja berdasarkan terdapat pada modul. Tadi kan sudah dikasih modul yang sudah kalian lihat. Nanti informasi-informasi ini dan juga ada kalian baca dan akan kita kasih. Nanti diskusikan dengan kamu. Sudah siap semua? Sudah. Ada lagi kelompok yang tidak siap? Tidak, Bu. Oke, berarti sekarang sudah bisa kita presentasikan ya? Sudah, Bu. Oke, kira-kira kelompok siapa yang pertama untuk presentasi? Siapa? Kelompok Selamat pagi untuk kita semua. Baik, kami akan melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok kami yaitu menjawab soal dari LPD yang telah diberikan oleh Skill. Langsung saja ke soal yang pertama yaitu identifikasi 3 pemilihan definisi Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser itu sudah pasti kan? Yang pertama itu terletak di antara 2 provinsi yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera. Yang kedua memiliki luas 1.094.697 hektar dan yang ketiga menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar. Yang pertama itu pelindung sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman, tiga pemanfaatan secara lestari, yang keempat kawasan konservasi, lalu yang kelima pengendali iklim. Begitu kira-kira sesi kami menjawab pertanyaan dari LKPD, kami akan memberikan sesi pertanyaan untuk teman-teman. Satu orang saja, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Tana dulu, saya dari kelompok 5. Tema presentasi kami dan jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang telah diberikan oleh beliau. Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengapa ancaman-ancaman yang disebutkan International Union for Conservation atau UNC menjadi penyebab terutamanya keanekaragaman hayati di Taman Nasional seperti pengambilan hutan atau penangkapan ikan yang secara berlebihan, yaitu yang menyebabkan berkurangnya spesies atau habitatnya. Menurut kelompok kami banyak cara untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati hutan. Beberapa di antaranya itu yaitu mengurangi penggunaan plastik, yang kedua mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, yang keempat melakukan reboisasi, yang kelima mengurangi konsumsi daging dan beralih menjadi konsumsi nabati. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Hanya bertanya bagaimana keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat-obatan dan produk farmasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raymond, yaitu dari segi tanaman, obat yang telah digunakan selama ini ternyata mengandung senyawa aktif dan dapat kita olah menjadi produk obat-obatan modern. Dari segi hewan, beberapa spesies hewan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang dapat digunakan sebagai obat-obatan, contohnya hirudin yang diperoleh dari hewan lintas dan dapat digunakan sebagai obat antikoagulan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kelompok siapa yang berikutnya? Josepa. Gaby.
menjaga keseimbangan alam. Kelompok kami bisa kita lakukan dengan cara menanamkan prinsip dalam diri kita sendiri bahwa setiap keanekaragaman hayati yang meliputi flora dan fauna itu merupakan makhluk hidup yang juga membutuhkan suatu perawatan. Sekian presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Apakah ekowisata pilihan tepat untuk pariwisata di kawasan ini? Jadi untuk pertanyaannya itu bisa dijawab dengan pemanfaatan taman nasional sebagai ancaman kawasan wisata mungkin cukup membingungkan bagi orang-orang, di mana kegiatan antara konservasi pada taman nasional dan aktivitas pariwisata dinilai tak sejalan. Namun dalam pelaksanaannya, taman nasional pasti telah mempertimbangkan jenis kegiatan wisata seperti apa yang memiliki prinsip, visi dan misi berdasar pada sumber daya alam. Kami tidak ada di proses yang salah. Pak menerima jawabannya. Terima kasih atas jawabannya, saya sudah mengerti. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada penuturan kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kelompok berikutnya yang akan maju adalah merah. Oke, kepada kelompok ini silakan maju ke depan. Memang gini. Gak kuning. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan Ibu Guru kepada kita. Pertanyaan yang akan kami jawab yang pertama adalah jelaskan oleh contoh dampak flora dan fauna yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut kelompok kami, tidak ada flora ataupun fauna yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contohnya saja untuk ilalang yang memiliki manfaat menjadikan flora di Indonesia ini menjadi lebih beragam. Bagaimana keberadaan dan status keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini? Apakah ini ada pengaruh dengan kegiatan manusia? Bagaimana dampak keanekaragaman hayati di Indonesia? Di Indonesia saat ini flora dan fauna masih terjaga potensinya, tetapi belum sempurna karena sebagian flora dan fauna ada yang hampir punah akibat aktivitas manusia seperti penebangan pohon secara liar yang dimana makhluk hidup kehilangan habitatnya. Sekian pertanyaan dari LKP tersebut. Jika ada teman-teman kalian yang bertanya, kami persilahkan. Saya akan dari kelompok 2 yang bertanya, jika suatu saat terjadi bencana alam yang tak terhindarkan dan merusak gunung Leuser, bagaimana tindakan yang tepat untuk tetap menjaga kelestarian dari satwa yang berada di sana dan di sekitarnya? Adakah tempat yang mungkin cocok untuk menjadi pengganti gunung Leuser dan di mana tempatnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan mencoba menjawab. Jika terjadi bencana alam, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengevakuasi flora dan fauna dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Contoh penangkaran sementara yang dapat digunakan salah satu tempat pembiaran yang cocok adalah Taman Nasional ataupun Cengkareng. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan maupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, nah karena ini tinggal satu kelompok lagi, artinya tidak usah kita spin. Langsung maju saja kepada kelompok Josepa. Kepada kelompok Josepa, silahkan maju dan persiapkan kelompoknya. Sebelum sampai di teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan dari kelompok kami. Nah, di sini kami akan menjawab tentang keanekaragaman, yaitu dari artikel Gunung Leuser. Yang pertama tentang pertanyaan yaitu apa? Yang mana A, fauna langka apa saja yang ada di taman Gunung Leuser. Kawasan Gunung Leuser ini terdapat 130 jenis mamalia atau sepertiga dari keseluruhan jenis mamalia yang ada di seluruh dunia. Yang B, flora apa yang bisa kita lihat dari Taman Nasional Gunung Leuser. Kawasan ini terdapat pohon
kecil dan tunak-tunak dengan beberapa pohon berbentuk kayu. Ya. Saya akan menjawab berikutnya itu jelaskan mengapa ancaman-ancaman yang disebut internasional Union for Conservation of Nature menjadi penyebab terancamnya keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Leuser. Tepatnya sejak 2011 lalu, kawasan tersebut sudah masuk dalam daftar warisan dunia dalam bahaya. Tidak lain karena tidak berkurangnya atau makin meningkatnya aktivitas penebangan pohon liar, perburuan, perluasan kelapa sawit, dan fragmentasi hutan untuk jalan baru. Sekian presentasi kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami persilakan Sela. Mengapa persebaran flora dan fauna tidak merata serta apa penyebabnya? Kami akan menjawab pertanyaan dari Sheila, yaitu mengapa persebaran flora dan fauna tidak merata serta apa penyebabnya. Nah, persebaran flora dan fauna ini tidak merata karena beberapa faktor, salah satunya yaitu rintangan, iklim, topografi, dan jenis-jenis makhluk hidup yang ada di Indonesia. Apakah pihak dari Sheila dapat menerima jawabannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun tingkah kami di depan ini, mohon dimaafkan. Untuk kelompok terakhir. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang keanekaragaman, siapa kira-kira yang bisa? Oke, silakan kepada Josefa. Cara bergantian saja nanti dengan dilanjutkan dengan kalian. Atas kesempatannya, saya dapat menyimpulkan berdasarkan pelajaran kita hari ini bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak flora, fauna, serta mikroorganisme yang tinggi dan menjadi negara mega biodiversitas dan memiliki banyak manfaat terutama untuk kita sebagai bahan pangan serta bahan obat-obatan dan serta bahan papan untuk kita manusia. Sekian kesimpulan dari saya mengenai pelajaran keanekaragaman hayati. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meluruskan tentang apa yang sudah dibilang dari saudara Josefa tentang kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat juga yaitu bahwa di Indonesia terdapat cagar alam dan taman nasional yang di dalamnya dikembangbiakan banyak flora dan fauna. Contohnya Taman Nasional Gunung Leuser, tempat flora dan fauna berkembang biak. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada beberapa orang tadi yang sebagai keputusan untuk membuat beberapa kesimpulan sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari dan apa yang sudah kalian presentasikan. Nah, untuk memastikan lagi apakah kalian benar-benar menguasai materi itu, maka seperti biasa, yaitu kita melakukan kuis. Maka dari itu, silakan diambil HP-nya lagi, masing-masing diambil HP-nya, silakan dibuka akun Sokratesnya masing-masing. Nah, di situ sudah ada Ibu jadwalkan kegiatan kuis kita yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Silakan dijawab sesuai pemahamanmu dari awal pembelajaran tadi sampai terakhir. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai terbaik dari kalian masing-masing. Selamat melaksanakan kuis.
Oke, sudah siap semua? Gimana bisa memuaskan? Kira-kira apa? Oke, kalau memang kalian bisa semua dapatnya, tepuk tangan. Oke, nanti akan diucap lagi sebenarnya bagaimana hasil kuis kalian, tapi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan refleksi kira-kira apa yang kita dapatkan, makna apa yang kita dapatkan dari kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Mungkin beberapa kali sudah ada keputusan untuk memberikan refleksi. Siapa kira-kira bisa? Oke, satu orang saja. Oke, ada 2 orang. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin memberikan sedikit refleksi yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini. Saya cukup mengerti dan pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan karena adanya pembelajaran kelompok yang membuat kita itu saling makin kompak atau saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dan juga diadakannya belajar kelompok membuat kita saling melengkapi satu sama lain. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, Jadi saya akan menyampaikan refleksi yang saya alami untuk pembelajarannya sangat memuaskan karena gurunya juga mengajar dengan santai dan kita juga dapat menerimanya dengan santai juga. Juga ada kerja kelompoknya yang cukup memuaskan. Lalu untuk hasil diskusi tadi juga sangat memuaskan karena semuanya bisa mempresentasikannya dengan baik. Walaupun tadi waktunya kita menyelesaikannya dengan singkat, tapi untuk hasilnya itu sangat memuaskan. Mungkin cukup itu. tepuk tangan. Terima kasih untuk kita semua dari awal tadi sampai terakhir pembelajaran kita ini dapat kita laksanakan dengan sangat baik. Terima kasih juga dari awal kita tadi mulai pembelajaran sampai diskusi kelompok, presentasi, bahkan tadi membuat kesimpulan dan refleksi. Dari situ ibu tadi melihat terjadi atau terlihat kemajuan pembelajaran kalian, khususnya di materi keanekaragaman hayati. Semoga juga kedepannya semakin ditingkatkan pembelajarannya. Nah, untuk terakhir sebelum kita tutup, di sini ada ibu kasih tugas nanti. Silakan nanti dikerjakan tugasnya halaman 204 dikerjakan di buku catatan, dibukukan minggu depan. Bisa kira-kira ya? Bisa. Sebagai apresiasi ibu, terima kasih banyak untuk pembelajaran kita hari ini. Maka sama-sama kita tepuk tangan kita semua. Oke, untuk menutup pembelajaran kita seperti biasa Kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa, baru kita bisa pulang keluar. Bapak, Putra, dan Yesus. Terima kasih pembelajaran pada hari ini. Menjadikan kesempatan. Para guru kami berdoa Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan kesediaan untuk menjadikan anak. Ayolah kita pelan-pelan masing-masing dan berdoa bersama dengan Tuhan. Terpuji dan ternyata Bapak. 1 Petrus sebelum sekolah kami. Oke, silakan duduk pada hari. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kepada ketua kelas, silakan disiapkan. Berdiri.